Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, di tengah-tengah keterbatasan kita bisa kontak dan berkomunikasi langsung muwajahah. Ternyata dengan kemajuan ilmu pengetahuan bidang teknologi informatika, insya Allah bersama-sama kita mengamalkan perintah Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling memberikan nasihat baik tentang kebenaran maupun tentang kesabaran. Pada kesempatan kali ini kami haturkan mengapa manusia mesti beribadah. Ada 5 alasan yang mendasar mengapa manusia diperintahkan beribadah. Yang pertama, ibadah itu diperintahkan kepada manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini beribadah kepada Allah itu karena kita ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Maaf, seandainya kita ini diciptakan oleh Allah menjadi binatang, tidak dikenakan kewajiban beribadah. Karena yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah itu bangsa jin dan bangsa manusia. Alhamdulillah, Allah ciptakan kepada kita menjadi bangsa manusia. Oleh karena itu, karena kita telah diciptakan oleh Allah menjadi manusia, maka hendaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Karena diperintah oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau Allah tidak perintahkan, ya kita tidak usah beribadah. Tetapi karena Allah perintahkan, maka kita ini beribadah. Mengapa kita beribadah? Ya karena diperintah oleh Allah. Orang yang taat melaksanakan perintah dengan orang yang tidak taat kepada perintah, tentu balasannya berbeda. Barangkali sama kepada pegawai, kepada anak, kepada masyarakat yang taat pada peraturan, hasilnya beda dengan orang yang tidak taat pada peraturan. Oleh karena itu, yang kedua adalah karena kita diperintah oleh Allah. Yang ketiga, karena manusia kelak harus bertanggung jawab kepada Allah. Fal yauma la tudzlamu nafsun syai'a wa la tudzzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang besok menghadap Allah kok tenang-tenang saja, tidak mempertanggungjawabkan selama hidupnya. Allah berikan kepada kita hidup untuk apa? Nanti pada saatnya Allah meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, alasan yang ketiga mengapa kita beribadah, karena kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang keempat, pada dasarnya yang membutuhkan ibadah itu bukan Allah, tapi manusia. Tafarrah li'ibadati amla sodro kahinan wa asudda fakrak. Beribadahlah kamu kepada Allah, karena dengan ibadah itu kamu jadi bahagia, dicukupi kehidupannya, dicukupi rasa syukurnya, buah dari ibadah. Seandainya penduduk negara ini, penduduk dunia ini semua beribadah kepada Allah, Allah tidak untung sedikit pun dari ibadah itu. Allah tidak bertambah kerajaannya. Kemudian tatkala manusia semuanya tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah, maka tidak ada kerugian sedikit pun bagi Allah atas ketidakmau ibadahnya manusia kepadanya.
Jadi ternyata keuntungan dan kerugian ibadah itu berbalik kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu yang butuh ibadah itu bukan Allah, yang butuh ibadah itu kita manusia. Sedang yang terakhir, mengapa kita beribadah? Karena Allah menjanjikan surganya itu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi tidak ada gambling, tidak ada keundian besok di akhirat untung-untungan, tidak ada. Siapa yang beriman, siapa yang beribadah, siapa yang beramal soleh, dia tempatnya kelak di surganya Allah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama dalam bentuk apapun, dimanapun, bumi Allah itu luas, bumi Allah itu suci, bisa untuk beribadah. Baik itu ibadah haji, baik itu puasa Ramadan, baik itu sholat, baik itu zakat, dan seterusnya, dapat dilakukan di buminya Allah. Oleh karena itulah, mari bersama-sama yang sudah tekun, kita tingkatkan ketekunannya. Yang masih kadang-kadang lupa, harus banyak mengingat kepada Allah. Insya Allah ibadah kita semakin terasa nikmat. Ibadah menjadi kebutuhan, bukan suatu kewajiban saja. Yang kemudian insya Allah keuntungan ibadah itu tidak akan lari kecuali kepada manusia itu sendiri. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beribadah beramal soleh akan memetik hasilnya, dan siapa yang berbuat ingkar kepada Allah akan menanggung akibatnya. Mudah-mudahan dengan kuliah singkat pada kesempatan kali ini saling memberikan nasihat, tausiah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mari kita terus dan terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya tidak untuk Allah, keuntungannya untuk diri kita sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.